Sobat Ekonomi. Di video kali ini aku mau bikin semacam mini vlog itu mengenai pengalaman aku selama mengikuti mata kuliah ekonomi digital. Nah, banyak banget nih pengalaman yang pengen aku share ke kalian. Kira-kira ada apa aja sih? Yuk, tonton habis ya. Oke, seperti biasa kita harus bangun pagi menyambut matahari. Ini aku bangun langsung ngecek HP, siapa tahu ada yang ngechat ya kan. Ternyata nggak ada. Jadi ya udah, aku mau siap-siap dulu. Bye. Oke guys, jadi ini aku mau mandi terus sarapan. Ya nih, di depan kamarku udah ada kucing nih. Kok ini namanya Lola. Ini juga ada nih. Ini namanya Cici. Kok ini Miki. Terus ini di ruang tamu juga ada satu lagi, di namanya Miko. Hai Miko. Oh iya, aku tuh kadang kalau pagi tuh jarang makan nasi. Jadi ini aku sarapan pakai ini coklat tos. Ini enak banget sumpah. Oke, ini aku udah selesai mandi, udah selesai sarapan, udah selesai segalanya. So, it's time to sharing. Oke, pertama-tama aku mau jelasin dulu mengenai matkul ekonomi digital ini. Nah, jadi matkul ekonomi digital ini matkul yang aku tempuh di semester 6 dan termasuk matkul pilihan. Jadi mahasiswa nggak diwajibkan buat mengambil ini. Nah, terus kenapa sih kok aku ambil matkul ekonomi digital ini? Wow! Alasannya karena kan sekarang udah era digital ya, orang-orang udah mulai banyak yang pakai teknologi dan komunikasi dalam melakukan kegiatan perekonomian. Nah, salah satunya yaitu online shop, di mana dalam melakukan penjualannya ini mereka menggunakan e-commerce dan sosmed. Nah, dari situ tuh akhirnya mereka bisa mengembangkan bisnisnya. Nah, kalau bisnisnya ini udah nyampe pasar luar negeri, maka juga berdampak pada perekonomian negara kita yang meningkat. Nah, dari matkul ekonomi digital ini nih aku diajarin bagaimana sih sistem ekonomi digital bekerja dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah, yang mau aku share ke kalian terkait pengalamanku selama mengikuti mata kuliah ekonomi digital ini, yang pertama yaitu mengenai data analisis, kemudian yang kedua membuat artikel di Medium, kemudian yang ketiga mengenai bagaimana cara mengoperasikan aplikasi TableView dan memvisualisasikan data. Kemudian yang keempat mengenai digital marketing funnel, dan yang terakhir yaitu bisnis model Canvas. Oke, yang pertama mengenai data analisis. Nah, jadi data analisis ini merupakan suatu kegiatan mengolah data dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari data tersebut. Nah, jadi data yang udah kekumpul ini dianalisis, terus disajikan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Nah, analisis data ini sangat penting bagi perusahaan ya, karena dari proses inilah perusahaan dapat menentukan arah perusahaan mereka ke depan seperti apa. Orang-orang yang bekerja sebagai penganalisis data ini kita sebut data analis ya. Nah, World Economic Forum sendiri udah merilis daftar pekerjaan yang paling dibutuhkan di tahun 2025. Dan profesi data analis ini menempati peringkat 1. Kok bisa? Iya, soalnya semua perusahaan itu membutuhkan data sebagai sumber informasi mereka. Dan kita sendiri juga hidup di era digital ini tidak lepas dari data. Dan setahu aku, profesi data analis itu kalau dia udah senior data analis gitu ya, itu salary-nya bisa nyampe 2 digit. Oke, yang kedua yaitu membuat artikel di Medium. Nah, medium.com ini merupakan situs blog terpopuler saat ini yang menyediakan wadah bagi siapa aja yang mau mempublikasikan karya tulisannya. Nah, medium.com ini memiliki banyak keunggulan. Yang pertama, tampilannya ini sederhana, simple, dan pokoknya enak dilihat gitu. Kemudian yang kedua, kualitas konten nggak usah diraguin karena ada begitu banyak konten berkualitas yang udah dipublikasikan di Medium. Kemudian yang ketiga, domain authority dari Medium ini udah mencapai angka 94 dari skala 100. Nah, jadi artikel yang udah dipublikasiin di Medium ini dapat tempat prioritas di mesin pencari kayak Google. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai software TableView. Karena dari tadi aku banyak ngomong dan sekarang udah mulai dehidrasi, jadi aku memutuskan untuk beli minuman ke Indo April.
Oke teman-teman, jadi ini aku mau nunjukin ke kalian gimana memvisualisasikan data menggunakan software Tableau. Nah, oh ya sebelumnya ini nggak tahu ya kenapa recording di laptopku ini error, jadi ya aku video manual gini ya. Semoga aja ntar jelas. Oke, nah pertama pastiin dulu kalian udah punya datanya. Nah ini aku udah punya data di Microsoft Excel mengenai penggunaan HP di tiap negara. Oke, nah terus aku buka software Tableau-nya. Nah kalau udah kalian buka ini tampilannya akan seperti ini. Terus karena data aku itu di Microsoft Excel, jadi ini aku klik Microsoft Excel. Kemudian aku pilih data mana yang ingin aku visualisasikan. Ini tadi datanya, terus aku klik open. Oke, kalau udah kayak gini berarti data kalian udah masuk di Tableau. Nah, terus pastiin tiap variabelnya ini sudah sesuai sama kode dari Tableau-nya. Misal ini country ya. Ini kalian cek geographic role-nya, pastiin dia udah kepilih di country gitu. Dan variabel lainnya juga gitu, pastiin udah sesuai sama kodenya. Terus untuk memulai visualisasi, kita pergi ke sheet yang pertama. Nah, kayak gini nih masih kosong ya. Ini yang pertama, kalian gerakkan variabel country ke tengah sini. Nah untuk fitur Xiaomi ini buat merubah desain sesuai yang kita inginkan ya. Nah aku pinginnya desainnya kayak gini, soalnya kalau gini kayak bingung banget ngeliatnya. Oke, nah kalau udah teman-teman masukin satu persatu variabel tadi ke tengah sini. Nah yang pertama ini aku tadi masukin variabel area ya. Nah kalau kita klik ini udah muncul ini negaranya Kanada dengan areanya 9 juta sekian. Oke, nah teman-teman juga bisa ini ngedit sesuai keinginan teman-teman. Misal aku mau ngedit warna pink. Cakep banget kan? Oke, terus ini aku namain variabelnya jadi area. Terus kita pergi ke sheet 2. Sama kayak tadi, masukin dulu variabel country-nya. Terus masukin variabel fonts. Nah, aku mau ganti desainnya nih. Mau ganti desain kayak apa ya? Nah, kalau tadi semuanya udah teman-teman visualisasiin, maka teman-teman silakan menuju ke dashboard. Nah, di sini aku mau mindahin tadi tiap variabelnya ke tengah. Oke, sudah jadi. Ini kalau udah teman-teman tinggal save. Ini akan kesimpan di akun Tableau teman-teman. Oke, nah ini contoh dari visualisasi data yang udah pernah aku terapin. Lumayan mudah ya. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu digital marketing funnel. Nah, digital marketing funnel ini merupakan model yang biasanya digunakan untuk memetakan customer journey pelanggan dari suatu perusahaan. Nah, ini ada 6 tahap dalam sales funnel. Yang pertama yaitu exposure, yaitu tahap pengenalan brand kepada calon pelanggan. Nah, jadi ini tahap dimana kita mulai beriklan dan berpromosi mengenai brand kita.
Kemudian yang kedua ada discovery, yaitu tahap di mana calon pelanggan mulai mencari tahu lebih dalam mengenai produk kita. Kemudian yang ketiga ada consideration, yaitu tahap di mana calon pelanggan akan menimbang-nimbang sebelum membeli produk kita. Kemudian yang keempat ada conversion. Nah, di tahap ini terjadi pembelian produk dari pelanggan setelah mereka menimbang-nimbang produk kita tadi. Nah, kemudian yang kelima ada customer relationship. Nah, di sini kita harus menjaga hubungan dengan konsumen agar mereka terus menggunakan produk kita. Caranya gimana? Jadi kan biasanya ada nih calon pelanggan yang nggak tahu pemakaian produk kita. Nah, kita bisa nih ngasih panduan ke mereka mengenai penggunaan dari produk kita. Bisa bikin video tutorial atau iklan yang informatif. Nah, kemudian yang terakhir ada retention. Nah, ini tahap di mana kita menarik konsumen untuk kembali melakukan pembelian. Nah, di tahap ini kita bisa mendapatkan pelanggan setia yang terus menggunakan produk kita. Kita bisa nih menganalisa kebutuhan konsumen, misal meminta testimoni atau review dari mereka mengenai produk kita. Oke, yang terakhir yaitu mengenai bisnis model canvas atau yang biasa disingkat jadi BMC. Nah, mungkin banyak teman-teman yang pada udah tahu ya BMC ini apa. Nah, yang belum tahu, jadi BMC ini model rencana bisnis atau strategi manajemen yang disajikan dalam bentuk visual. Nah, meskipun cuma satu lembar ya, BMC ini udah komplit, udah lengkap gitu. Jadi di dalamnya itu udah ada tujuan, udah ada modal, terus bisnisnya ngapain aja, media partnernya siapa, apa yang dilakukan pada customer, bahkan anggarannya ini kayak gimana itu udah ada dalam satu lembar itu. Nah, ini contoh BMC yang pernah aku bikin. Ini ceritanya lagi bikin cafe di Yogyakarta di dekat stasiun kereta api. Oke teman-teman, jadi itu dulu yang bisa aku share ke kalian seputar pengalamanku mengambil matkul ekonomi digital ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditonton ulang sampai jelas. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Bye. Bye.